Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kawan-kawan yang menonton video ini. Sebelumnya terima kasih telah menonton video ini ya kawan-kawan. Perkenalkan, hai, saya Widya. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai bisnis yang akan kami bangun. Bisnis ini merupakan usaha kecil menengah yang bergerak di bidang kuliner. Dan ini merupakan usaha rumahan. Kenapa kuliner? Karena seperti yang diketahui bahwa manusia seperti kita ini tidak lepas dari makan dan minum. Apalagi ciwi-ciwi ini pasti tidak lepas tuh dari makanan, ngemil, kayak gitu. Sehingga kami beri nama usaha ini Dear Klapetar. Kenapa Dear Klapetar? Karena kami berpikir ingin menyampaikan rasa kasih dan sayang melalui makanan ini. Kami ingin tuangkan gitu rasa sayang, rasa kasih melalui makanan ini. Seperti itu, sehingga namanya usaha ini Dear Klapetar. Selanjutnya, beralih pada slide tim pendiri Dear Klapetar. Di sini ada saya sendiri, Widya. Selanjutnya ada Sohi yang akan menangani bagian keuangan, Fitri yang akan menangani bagian produksi, dan yang terakhir ada Ella yang akan menangani bagian pemasaran. Selanjutnya slide ide bisnis. Adapun ide bisnisnya ialah kami ingin menjual hasil produk dari perpaduan antara kelapa dengan dessert. Yang nantinya perpaduan antara kelapa dan dessert ini lahirlah sebuah Klapetar. Kami menawarkan berbagai topping pilihan yang terdiri dari kayu manis, kismis, keju, dan almond. Seperti yang diketahui bahwa Klapetar pada umumnya itu hanya toppingnya itu kayu manis atau kismis. Kayu manis dan kismis, atau kayu manis kismis almond, atau kayu manis dan almond. Hanya seperti itu saja. Nah, kami di sini menawarkan opsi lain yaitu keju. Bagi kalian, bagi anda kawan-kawan semua yang kurang menyukai kayu manis, kami akan menggantinya menggunakan keju. Adapun produk ini kami kemas dengan cup aluminium foil berukuran 150 ml. Selanjutnya, beralih pada slide latar belakang tercetusnya atau munculnya ide bisnis ini. Baiklah kawan-kawan, ide bisnis ini muncul dari adanya antusiasme pasar yang begitu baik dalam menerima kelapa dan dessert. Kami melihat seperti itu. Banyak orang yang menyukai kelapa, mulai dari air serta isi dari kelapa tersebut. Dan banyak juga orang yang menyukai dessert karena entah itu karena mereka memang suka atau sekedar gaya gitu. Selanjutnya, ide bisnis ini juga muncul karena dari banyaknya gitu orang yang menjual kue ini di kota lain ada banyak yang jual kayak, bukan berarti tidak ada di sini, ada di kota ini ada yang menjual, tapi kurang banyak gitu yang jual makanan ini, dan harga yang ditawarkan pun lumayan gitu. Sehingga tercetuslah ide bisnis ini. Kami ingin menawarkan Klapetar dengan rasa, dengan kualitas yang good gitu, yang mantap, namun harganya itu bersahabat, seperti itu. Selanjutnya, beralih pada slide target marketing ya. Target marketing yang kami fokuskan di sini yang pertama, mulai dari anak sekolah, mahasiswa-mahasiswi, serta orang tua. Terus selanjutnya, bagi kawan-kawan yang suka menggunakan atau aktif banget media sosialnya, seperti itu. Selanjutnya, menyukai jajanan kekinian, dan yang terakhir, hobi nyemil. Nah, baiklah kawan-kawan, sekian pembahasan mengenai bisnis kami. Selanjutnya akan dibahas mengenai pemasaran, modal, terus bagaimana produksinya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Baiklah, saya atas nama Mbak Iwinsa Sohi Patrani dengan NIM E1E019061. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana anggaran pembiayaan atau pengeluaran
modal dari usaha produksi yang akan kami lakukan. Di sini yang pertama, rencana anggaran pengeluaran ini kami bagi menjadi 3. Yang pertama ada biaya untuk alat, biaya untuk bahan, dan juga biaya untuk pengemasan. Di sini yang pertama dulu untuk biaya alat. Alat ini kami beli satu kali untuk beberapa kali produksi, dan untuk detail alat yang akan kami beli bisa teman-teman lihat di slide yang ditampilkan. Untuk total modal pembelian alat ini diperkirakan mencapai 62.000. Kemudian untuk bahan, di sini yang kedua adalah modal bahan, di mana bahan yang kami gunakan ini ada 13 macam bahan. Pembelian bahan ini dilakukan satu kali dulu untuk beberapa kali produksi. Kemudian setelah dihitung dari 13 macam bahan yang kami gunakan, bisa mencapai total pembiayaan sekitar 83.000 untuk bahan saja. Untuk detail bahan yang kami gunakan ada di slide yang ditampilkan. Kemudian untuk pengemasan atau modal biaya pengemasan, mulai dari cup, tempat dessert yang kami buat, sampai dengan logo, di sini kami perkirakan akan menghasilkan biaya sekitar 60.000. Nah, jadi jika ditotal untuk biaya alat, bahan, dan juga kemasan, maka bisa ditotal atau diperkirakan sekitar 205.000. Kemudian, itu adalah merupakan modal awal mulai usaha produksi dessert yang kami buat ini. Dan jika dihitung untuk satu kali resep atau satu kali produksi itu, jika dirincikan maka akan menghasilkan 10 cup, di mana 10 cup ini memakan biaya sebesar 53.570 jika dibulatkan menjadi 54.000. Untuk detail resep yang akan kami yang sudah kami rincikan, sudah kami tampilkan di PPT, sehingga dalam satu kali produksi ini kami bisa menghasilkan 10 cup. Nah, dengan satu kali produksi menghasilkan 10 cup dengan total biaya 54.000, maka dapat kami hitung satu cup dari produk kami ini memakan biaya sekitar 5.400. Jadi satu cup itu modalnya 5.400, dengan harga jual yang kami targetkan adalah Rp7.000. Di sini kami bisa mendapatkan keuntungan sekitar 1.600 per cup. Nah, jadi jika dihitung dalam satu kali produksi menghasilkan 10 cup, jadi keuntungannya itu bisa sampai dengan 16.000 per 10 cup. Di mana cara penghitungannya di sini satu kali resep atau satu kali pembuatan, satu kali produksi itu berjumlah 10 cup dengan total biaya 54.000, target penjualan 7.000 per cup, menjadi jika dia 10 cup maka 70.000, tinggal kita kurangi 70.000 dengan modal 54.000, maka itulah keuntungan yang bisa didapat sekitar 16.000 per satu kali produksi. Tapi ini bukan merupakan termasuk dari ongkos kirim jika konsumen ingin diantarkan langsung dessert yang kami buat atau produk yang kami buat, maka ini tidak termasuk ongkir. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Hai, saya Ella, bagian marketing atau pemasaran. Berikut strategi marketing dan pemasaran. Target penjualan yaitu 4 resep terjual dalam 1 minggu dengan omset 280.000 dan profit yang kami dapatkan yaitu 64.000. Kemudian strategi marketing kami yaitu dengan membuat media sosial yang terkonsep dengan tampilan yang menarik, kemudian mempromosikan produk melalui story WhatsApp masing-masing owner. Kalian bisa temukan kami di akun Instagram, Facebook, dan WA atau WhatsApp.
Nama akun Instagram kami dan akun Facebook kami sama, yaitu clevertart.dear. Kalian bisa pesan melalui DM di Instagram maupun di Facebook dan di WhatsApp. Kami melakukan COD atau cash on delivery, di mana jika rumah kalian terlalu jauh dari tempat usaha kami, kalian bisa menggunakan just tip atau jasa titip yang dimana ongkirnya ditanggung oleh pembeli. Oke, baiklah, perkenalkan nama saya Bagyati Fitriani, nama panggilan Fitri. Nah, di sini saya di bagian taktik produksi. Oke, langsung saja ya, di mana Dear Clevertart ini dalam menghasilkan produksi ada beberapa tahapan. Nah, tahap pertama di mana perendaman kismis agar kismis menjadi empuk. Nah, tahap kedua membuat adonan dengan mencampurkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, tahap ketiga membuat kelapa muda. Nah, tahap keempat membuat mereng. Nah, tahap kelima atau terakhir penyajian. Baiklah, kesimpulannya dari ide bisnis ini diharapkan dapat memberikan pengalaman tentang cara mencari peluang usaha. Nah, bagaimana bekerja sama dalam sebuah tim dan cara memasarkan suatu produk. Sekian dari saya, terima kasih.